Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat digambarkan sebagai hari yang menakutkan. Siapapun dan dari pemeluk agama manapun yang mempercayainya. Sahabat fillah, pasti kamu merasakan belakangan ini, semenjak masuk bulan Ramadan, beredar broadcast di media sosial bahwa kiamat akan terjadi pada malam Jumat atau di hari Jumat pertengahan bulan Ramadan. Benarkah demikian? Sebelumnya, jangan lupa tekan like, comment, and subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video bermanfaat dari channel ini. Bagikan video ini ke teman dan saudara kalian karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi di bulan Ramadan ledakan besar yang membangunkan orang tidur, membuat orang yang berdiri terduduk. Keluarnya para gadis dari pingitan, dan di bulan Syawal akan terjadi huru-hara. Di Zulqa'dah antara kabilah satu sama lain saling berselisih, dan di Zulhijjah akan terjadi pertumpahan darah. Sedangkan hadis lain yang semakna dengan hadis di atas dinisbatkan periwayatannya kepada sahabat Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan terjadi suara keras di Ramadan. Mereka bertanya, di awal, di tengah, atau di akhirnya? Beliau menjawab, tidak, akan tetapi di pertengahan bulan Ramadan, yaitu apabila pertengahan bulan Ramadan terjadi pada hari Jumat, maka akan ada suara dari langit. Karena suara itu akan tersungkur 70.000 orang, menjadi bisu 70.000 orang, menjadi buta 70.000 orang, menjadi tuli 70.000 orang. Mereka bertanya, siapa yang selamat dari umatmu? Beliau menjawab, siapa yang tetap di dalam rumahnya, meminta perlindungan dengan sujud dan mengeraskan ucapan takbir kepada Allah. Kemudian disusul suara lainnya. Suara pertama adalah suara Jibril, sedangkan suara kedua adalah suara setan. Dan suara ini terjadi di Ramadan. Di Syawal akan terjadi huru-hara. Zulqa'dah akan terjadi perselisihan antar kabilah. Di Zulhijjah, para jamaah haji akan diserang. Sedangkan di bulan Muharram, tahukah kalian bulan Muharram? Awalnya adalah ujian bagi umatku. Akhirnya adalah kebahagiaan bagi umatku. Hadis ini sempat viral dan banyak disebarkan di media sosial. Dan berita ini viral di Indonesia. Dan dulu pernah disebarkan di Saudi, di zaman Syekh Ibnu Baz yang wafat tahun 99. Berarti hampir 19 tahun yang lalu hadis ini sudah tersebar di Saudi. Ketika hadis ini disebarkan, para ulama tidak tinggal diam. Di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Beliau membuat pernyataan yang meluruskan pemahaman ini di masyarakat. Beliau menuliskan, telah sampai kepada saya bahwa ada beberapa orang bodoh yang tidak bertanggung jawab menyebarkan selebaran yang berisi hadis dusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau berkomentar, hadis ini sama sekali tidak sahih, namun hadis batil dan kedustaan. Sudah sering tahun-tahun yang terlewat yang terjadi malam Jumat yang bertepatan dengan malam pertengahan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta tersebut, yaitu adanya suara dahsyat atau yang lainnya. Karena itu disimpulkan bahwa setiap orang yang mengetahui pernyataan ini tidak boleh baginya untuk menyebarkan hadis batil ini. Namun wajib untuk dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Hadis tentang suara dahsyat di pertengahan bulan Ramadan ada banyak redaksi, dan para ulama menyatakan sebagai hadis maudhu atau palsu. Demikian pula As-Suyuti dalam Al-Lali Al-Masnu'ah, beliau menyebutkan, hadis sejenis dengan berbagai redaksi semuanya cacat.
Sebagian ada yang redaksinya panjang dan ada yang redaksinya pendek. Yang paling panjang redaksinya hadis dari Ibnu Mas'ud. Membuat sensasi bagi sebagian orang memang menyenangkan, tapi Anda perlu waspada. Jangan sampai melibatkan informasi agama tanpa bukti yang valid. Dan bagi kita agar tidak mudah menyebarkannya, agar kita tidak termasuk golongan yang disediakan satu seat di neraka lantaran berdusta atas nama Nabi, menisbatkan suatu perkataan palsu sebagai ucapan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.